Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik teman-teman MKS kelas B yang saya hormati, juga Bapak dosen yang saya hormati. Kami dari kelompok 6 akan membawakan materi hasil diskusi kami mengenai project management system. Nah, sebelumnya teman-teman kan sudah dikasih soal pretest. Nah, itu untuk mengetes sejauh mana teman-teman mengetahui materi project management system ini. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menjelaskannya dari hasil diskusi yang telah kelompok 6 lakukan. Di sini ada dari pengertian, materinya terdiri dari pengertian, fungsi, komponen, lalu poin-poin pentingnya apa saja, langkah-langkahnya apa saja, dan terakhir ditutup dengan studi kasus. Nah, untuk pengertian akan dibawakan oleh Gepira. Nah, untuk materi yang pertama yaitu Gepira, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini ada pengertian dari sistem manajemen proyek. Sistem manajemen proyek adalah sebuah platform atau perangkat lunak yang dirancang untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian proyek. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk membantu tim proyek dan manajer proyek dalam mengelola semua aspek proyek dengan lebih terstruktur dan efisien. Sistem manajemen proyek juga dapat memiliki dua arti berbeda. Yang pertama, mengacu pada keseluruhan sistem proses dan prinsip penyelesaian suatu proyek. Hal ini dapat mencakup tim dan kontributor tertentu, prosedur, alur kerja, alat, dan banyak lagi. Namun, karena teknologi terus memainkan peran yang lebih penting dalam dunia kerja, istilah sistem manajemen proyek juga telah digunakan untuk menggambarkan solusi dan platform teknologi yang digunakan tim untuk merencanakan, mengatur, dan mengelola proyek yang kompleks. Ini dapat mencakup aplikasi perangkat lunak umum seperti spreadsheet dan aplikasi email atau aplikasi manajemen proyek tertentu seperti Write. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Gepira yang telah membawakan materi yang pertama. Selanjutnya, materi mengenai fungsi yang akan dibawakan oleh Saudari Elsi. Kepada Saudari Elsi, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Yang selanjutnya yaitu fungsi. Yang pertama ada perencanaan proyek, yang mana mengidentifikasi tujuan, kemudian lingkup, anggaran, dan jadwal proyek, dan melibatkan pembuatan rencana proyek yang mencakup semua langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Kemudian yang kedua yaitu pengorganisasian, di mana ini tuh mengatur sumber daya manusia dan material yang diperlukan untuk proyek. Ini termasuk penugasan tugas kepada anggota tim dan pengaturan struktur organisasi proyek. Kemudian yang ketiga yaitu pengelolaan sumber daya, yang mana mengelola sumber daya yang tersedia secara efisien, termasuk anggaran, peralatan, dan tenaga kerja untuk memastikan mereka digunakan dengan optimal. Kemudian yang keempat yaitu pengawasan dan pengendalian, yang mana menentukan kemajuan proyek terhadap rencana yang telah ditetapkan. Ini melibatkan pengukuran kinerja, identifikasi penyimpangan, kemudian mengambil tindakan korektif bila diperlukan. Next. Kemudian yang kelima yaitu ada komunikasi, yang mana menyediakan saluran komunikasi yang efektif di antara semua pihak yang terlibat dalam proyek, termasuk tim proyek, pemangku kepentingan, dan manajemen. Komunikasi yang baik penting untuk koordinasi dan penyelesaian masalah. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada manajemen resiko, di mana ini tuh mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon resiko yang mungkin mempengaruhi proyek. Ini mencakup pengembangan strategi untuk mengurangi dampak resiko. Kemudian yang ketujuh ada pengelolaan kualitas.
di mana memastikan bahwa proyek memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan. Ini tuh termasuk perencanaan kualitas, pengendalian kualitas dan peningkatan kualitas. Kemudian yang terakhir ada pengakhiran proyek, yang mana menyelesaikan semua kegiatan proyek termasuk penyerahan hasil akhir kepada klien atau pengguna, dokumentasi pelajaran yang dipetik, dan pembubaran tim proyek. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Elsie. Selanjutnya, untuk materi yang berikutnya yaitu komponen yang ada dalam SIM tersebut akan dibawakan oleh Dea Fitri. Untuk Saudari Dea Fitri, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya di sini ada komponen SIM dari Project Management System. Yang pertama itu ada perencanaan proyek atau disebut project planning. Tujuan dan yang pertama ada tujuan dan sasaran proyek, yaitu menetapkan apa yang harus dicapai proyek. Yang kedua ada ruang lingkup proyek atau scope, mendefinisikan batasan proyek apa yang termasuk dan tidak termasuk. Yang ketiga ada rencana kerja atau work plan, yaitu pembagian proyek ke dalam tugas-tugas kecil dengan jadwal waktu yang spesifik. Yang ketiga ada anggaran proyek ataupun budget, perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Yang keempat, manajemen risiko atau risk management. Ini identifikasi, penilaian, dan perencanaan untuk mengatasi risiko potensial. Kemudian poin yang kedua ada pengorganisasian proyek atau disebut project organization, yaitu yang pertama ada struktur tim struktur, menentukan siapa yang bertanggung jawab atas setiap bagian proyek. Yang kedua ada peran dan tanggung jawab, roles and responsibilities. Yang ketiga ada metric management, manajemen metrik, yaitu pemetaan hubungan antar peran dan fungsi dalam proyek. Poin yang ketiga ada eksekusi proyek atau disebut project execution. Yang pertama ada pengelolaan tugas, yaitu implementasi dari rencana kerja dengan pengelolaan tugas aktivitas sehari-hari. Yang kedua ada manajemen komunikasi, yaitu pengaturan bagaimana informasi dalam tim dan kepada pemangku kepentingan. Yang ketiga ada sumber daya, yaitu alokasi dan pemantauan penggunaan sumber daya termasuk manusia, material, dan teknologi. Oke, yang poin keempat yaitu ada pengawasan dan pengendalian proyek, ataupun disebut project monitoring and control, yaitu yang pertama ada pemantauan kinerja, yang kedua pengelolaan perubahan, dan yang ketiga ada pengendalian kualitas. Yang poin yang kelima penutupan proyek. Yang pertama ada evaluasi akhir, penilaian terhadap pencapaian tujuan proyek dan kinerja tim. Yang kedua ada dokumentasi proyek, yaitu mengumpulkan data dan mengarsipkan semua dokumen penting proyek. Yang ketiga ada pembelajaran. Nah, ini analisis yang berhasil dan apa yang tidak untuk perbaikan di masa depan. Yang keempat, serah terima. Penyerahan hasil proyek kepada pengguna akhir atau pemilik proyek. Poin keenam ada sistem dan alat pendukung ataupun supporting system and tools. Yang pertama ada software manajemen proyek, yaitu alat seperti Asana, Trello, atau Microsoft Project yang membantu dalam pengelolaan tugas, komunikasi, dan pelaporan. Dan poin ketujuh, ada manajemen pemangku kepentingan ataupun stakeholder management. Yang pertama ada identifikasi pemangku kepentingan, yaitu mengidentifikasi siapa yang terlibat atau dipengaruhi oleh proyek. Yang kedua ada analisis pemangku kepentingan, yaitu memahami kebutuhan dan pengaruh pemangku kepentingan terhadap proyek. Poin ke-8 yaitu manajemen resiko atau risk management. Yang pertama ada identifikasi resiko, yaitu menentukan potensi resiko yang dapat mempengaruhi proyek. Yang kedua ada analisis resiko, yaitu menilai dampak dan kemungkinan terjadinya resiko. Yang ketiga ada rencana mitigasi. Yang keempat ada pemantauan dan pengendalian resiko. Kemudian poin ke-9 yaitu manajemen kualitas
ataupun quality management. Yang pertama ada perencanaan kualitas, yaitu menetapkan standar kualitas yang harus dicapai. Yang kedua ada kontrol kualitas, yaitu memantau hasil proyek untuk memastikan mereka memenuhi standar. Yang ketiga ada peningkatan kualitas, yaitu mengidentifikasi dan menerapkan perbaikan untuk proses dan hasil proyek. Kemudian poin yang terakhir, yaitu yang ke-10, ada manajemen perubahan, ataupun disebut change management. Yang pertama itu ada proses pengajuan perubahan, yaitu cara bagaimana perubahan diidentifikasi, dianalisis, dan disetujui. Kemudian yang kedua, yang terakhir, evaluasi dampak. Menilai bagaimana perubahan mempengaruhi jadwal, biaya, dan ruang lingkup proyek. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Dea Fitri untuk materi komponennya. Nah, selanjutnya materinya berupa implementasi. Nah, dalam implementasi ini terdiri dari langkah-langkah dan poin-poin penting dalam pengimplementasian. Nah, baik untuk materi berikutnya yaitu poin-poin penting itu akan disampaikan oleh Saudari Dea Elham. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator untuk poin-poin penting dalam implementasi SIM dari aplikasi project management ini. Yang pertama itu ada kepatuhan dengan kebutuhan pengguna. Terus yang kedua ada antarmuka pengguna yang intuitif. Terus yang ketiga, integrasi dengan perangkat lunak dan alat-alat lain. Yang keempat, ada keamanan data yang kuat. Yang kelima, ada skalabilitas dan kinerja. Terus yang keenam, ada pelatihan dan dukungan pengguna. Yang ketujuh, pemantauan dan analisis kinerja. Yang kedelapan, fleksibilitas dan adaptabilitas. Yang kesembilan, ketersediaan dan redundasi. Yang ke-10 ada evaluasi dan peningkatan berkelanjutan. Dan dalam implementasi SIM juga dari aplikasi proyek manajemen, pentingnya untuk memastikan bahwa aplikasi tersebut juga dapat membantu pengguna mengelola proyek dengan lebih efisien dan efektif, serta juga meningkatkan kolaborasi dan komunikasi di antara anggota tim proyek. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Dea Elhak. Yang selanjutnya dalam pengimplementasian, nah itu harus mengikuti langkah-langkahnya. Nah, materi mengenai langkah-langkah apa yang harus ditempuh itu akan dibawakan oleh Saudara Dandi. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk selanjutnya itu langkah-langkah yang pertama itu ada analisis kebutuhan. Nah, jadi tujuan dari analisis kebutuhan sendiri itu untuk memahami kebutuhan dan masalah gitu yang dihadapi oleh pengguna aplikasi. Nah, ini bisa dengan beberapa langkah diantaranya wawancara dan survei. Juga bisa fokus group, kemudian ada juga analisis kesenjangan. Nah, selanjutnya itu perencanaan sistem. Nah, perencanaan sistem ini diantaranya yaitu pembuatan rancangan sistem. Tujuan dari pembuatan rancangan sistem sendiri yaitu untuk membuat cetak biru teknis dan fungsional dari aplikasi SIM ini gitu. Selanjutnya yaitu penentuan teknologi yang digunakan. Nah, ini tuh untuk memilih teknologi yang akan digunakan untuk membangun aplikasi gitu. Selanjutnya yaitu pengembangan aplikasi. Di antaranya meliputi pengembangan basis data. Yang ini bertujuan untuk membangun infrastruktur basis data yang handal dan efisien juga gitu ya.
Untuk selanjutnya itu pembuatan antarmuka pengguna. Nah, ini tuh untuk mengembangkan antarmuka yang menarik dan juga mudah digunakan. Selanjutnya yaitu implementasi fitur utama. Nah, tujuan ini itu untuk membangun fitur-fitur inti yang dibutuhkan untuk manajemen proyek gitu ya. Di antaranya manajemen proyek, terus penjadwalan, pengelolaan anggaran, dan pelaporan serta kolaborasi tim. Selanjutnya yang keempat yaitu uji coba dan penyelesaian. Nah, uji coba dan penyesuaian ya. Nah, di uji coba dan penyesuaian ini diantaranya yaitu melakukan pengujian aplikasi. Tentu pengujian aplikasi ini bertujuan untuk memastikan ya semua fitur berfungsi dengan baik dan aplikasi juga berjalan dengan stabil. Di antaranya meliputi pengujian fungsional, pengujian kinerja, serta pengujian keamanan juga gitu. Lalu penyesuaian berdasarkan umpan balik gitu. Nah, tujuan dari ini yaitu untuk menyempurnakan aplikasi berdasarkan hasil pengujian dan masukan dari para pengguna gitu. Selanjutnya yang kelima yaitu pelatihan pengguna. Ini meliputi pelatihan dan penggunaan aplikasi ya, yang mana tujuannya yaitu untuk memastikan nih pengguna akhir dapat menggunakan aplikasi dengan baik gitu ya, dengan efektif. Bisa dilakukan dengan beberapa cara dalam pelatihan dan penggunaan aplikasi ini. Yang pertama itu pelatihan secara langsung, seperti workshop dan training session. Juga bisa dokumentasi ini. Salah satunya seperti user manuals gitu ya. Kayak sediakan manual pengguna yang mendetail gitu untuk menjelaskan cara menggunakan setiap fitur. Nah, juga bisa dengan melakukan dengan video tutorial gitu. Selanjutnya yang terakhir yang keenam yaitu implementasi dan pemeliharaan. Ini meliputi implementasi di lingkungan produksi ya, yang mana tujuannya itu untuk meluncurkan aplikasi secara aman dan struktur ke lingkungan produksi gitu. Serta selanjutnya pemantauan dan pemeliharaan yang pastinya. Di mana tujuan dari melakukan pemantauan dan pemeliharaan ini sendiri yaitu untuk menjaga kinerja dan keadaan aplikasi gitu ya setelah peluncuran gitu. Kayak seperti kendalanya gitu. Nah, dalam pemantauan dan pemeliharaan sendiri itu meliputi yang pertama itu pemantauan kinerja. Yang selanjutnya itu pemecahan masalah, salah satunya yaitu dengan incident management gitu ya, kayak seperti mengembangkan prosedur untuk menangani insiden termasuk identifikasi masalah, eskalasi, dan resolusi cepat gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu melakukan pembaruan berkala atau ini software update ya gitu, seperti merencanakan dan terapkan gitu pembaruan perangkat lunak secara berkala untuk memperbaiki bugnya, meningkatkan fitur dan meningkatkan keamanan. Nah, jadi pengembangan dan pengimplementasian sistem informasi manajemen untuk aplikasi manajemen proyek memerlukan pendekatan yang struktur dan komprehensif ya. Jadi setiap langkah-langkah ini tuh mulai tadi dari analisis kebutuhan, perencanaan sistem, hingga implementasi pemeliharaan gitu harus dijalankan dengan teliti untuk memastikan aplikasi yang dihasilkan dapat memberikan nilai tambahan yang signifikan gitu. Jadi aplikasi ini tuh harus tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelola proyek gitu, tetapi juga mendukung kolaborasi dan komunikasi yang lebih baik di antara anggota tim. Ini seperti itu penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih mengenai bacaan materi tentang langkah-langkah proyek manajemen sistem. Terakhir, untuk memperkuat pemahaman, diberikan suatu studi kasus. Nah, dan materi studi kasus ini akan dibacakan oleh Saudara Khairul Fahmi. Kepadanya saya persilahkan.
Terima kasih moderator. Baik, yang terakhir adalah tentang studi kasus ya. Studi kasus dari mana project management system ini. Jadi di sini kelompok kami mengambil studi kasus dari PT Bangun Jaya, di mana PT Bangun Jaya ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang proyek pembangunan sebuah konstruksi besar, di mana dia membangun pembangunan gedung, jalan, dan infrastruktur lainnya gitu. Nah, terus sebagaimana yang telah dijelaskan tadi bahwasanya project management system ini adalah salah satu cara untuk bagaimana perusahaan tersebut bisa mengefisienkan atau mengefektifkan suatu kinerjanya. Jadi apabila perusahaan menggunakan ini, diharapkan kegiatan-kegiatan yang direncanakan akan berjalan dengan efektif dan efisien. Di sini PT Bangun Jaya mengambil rencana dari Project Management System dengan menggunakan aplikasi Asana. Asana merupakan salah satu aplikasi dari Project Management System yang populer dan banyak digunakan di berbagai industri. Nah, jadi PT Bangun Jaya ini menggunakan software Asana yang dimana diharapkan untuk menghindari dari mana tantangan-tantangan yang ada di perusahaan tersebut. Sebagaimana contohnya yaitu koordinasi antara tim di lapangan, lalu ada juga biaya proyek yang semakin melonjak, dan juga bisa untuk memantau progres proyek secara real time. Dan dapat dihasilkan oleh PT Bangun Jaya gitu dari penggunaan Asana aplikasi ini dibuktikan bahwa teknologi ini dapat dapat melajukan daripada kinerja PT Bangun Jaya ini. Bahwasanya hal ini dilakukan untuk laju dari perusahaan PT Bangun Jaya untuk lebih efisien dan efektif. Yang mana hal ini tidak hanya meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan, tapi juga bisa memberikan nilai tambah bagi klien dan pemangku kepentingan lainnya. Jadi tidak hanya bagi dalam faktor internal perusahaan, namun juga bisa berguna bagi faktor eksternal perusahaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Khairul Fahmi atas materinya, juga kepada teman-teman semuanya yang telah menyampaikan dari awal sampai akhir. Pada teman-teman yang sedang menonton, jangan lupa untuk mengerjakan nanti post-test yang terakhir. Dan mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan materi yang kurang dapat dipahami. Terima kasih atas segala perhatian. Jika ada pertanyaan, bisa nanti kita diskusikan kembali. Adapun untuk pembacaan materi, kami rasa dicukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.